Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Sobat Radiji dimanapun Anda berada, dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat datang di Rumata Podcast. Pada edisi kali ini spesial karena kita akan membahas terkait persiapan menyambut Hari Santri tahun 2025 tingkat Kabupaten Bantaeng. Saya Desti Molija, kali ini bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial, Bapak Haji Abdul Halim Yaakub SAGMM, Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, sekaligus penanggung jawab penyambutan Hari Santri tahun 2025 tingkat Kabupaten Bantaeng. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah baik Bapak. Terkait dengan hari ini kita mau bincang-bincang terkait dengan persiapan Hari Santri tahun 2025. Mungkin boleh dijelaskan Bapak bagaimana persiapan dalam menyambut Hari Santri dan apa tema yang diusung tahun ini? Alhamdulillah tahun ini persiapan menuju Hari Santri memang terbilang agak kasib mengingat bahwa beberapa bulan terakhir kita disibukkan dengan persiapan usaha Babakir Agung Putur tingkat nasional bahkan internasional pertama yang berlangsung selama sepekan pada 1 sampai 3 tundenan. Tapi alhamdulillah beberapa kali pertemuan panitia sudah terbentuk, kemudian panitia sudah rapat beberapa kali dan hasilnya kurang dari 80% sudah matang. Insyaallah pelaksanaan kita pada tahun ini akan dipusatkan di lapangan kantor bupati dan komunikasi dengan Pemda sudah jalan. Pak Bupati bersiap menjadi pembina apel dan lain-lainnya. Tema yang diusung tahun ini atau bisa dikatakan tagline-nya yaitu mengawal kemerdekaan menuju peradaban dunia. Tagline ini merupakan pengakuan dari negara bahwa kontribusi dan peran serta pondok pesantren dalam hal ini kiai dan para santri itu bukan hanya diatur tapi masih sangat diharapkan sebagai sarana atau tempat menggodok generasi yang berakhlak, berintegritas, yang bisa melanjutkan dan mengisi pembangunan. Bahkan jauh begitu pemimpin kita yang merangkai ini tema atau tagline mengharapkan bahwa kebaikan, manfaat dari dunia pondok pesantren itu bukan hanya hendak dirasakan oleh Republik Indonesia saja, bahkan kita menginginkan bahwa manfaat dan kebaikan pondok pesantren itu juga dirasakan oleh dunia secara global. Baik Pak, sangat luar biasa sekali untuk tahun ini terkait dengan pelaksanaan Hari Santri. Kalau boleh tahu Pak, selama pengalaman Bapak apa perbedaan perayaan Hari Santri tahun ini dan tahun sebelumnya? Dan mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Religi pelaksanaan Hari Santri tahun 2025 di Kabupaten Bantaeng nantinya seperti apa? Ya, saya kira pada umumnya sama saja. Spirit dari tahun ke tahun itu sama, kan tetapi memang nuansanya tahun ini ada sedikit perbedaan. Bahkan bukan sedikit barangkali ya, sedikit tapi sangat bermakna. Pertama bahwa tahun ini kita disemangati dan digembirakan dengan adanya santri kita yang lulus di ajang yang sangat bergensi dan pertama kali dilaksanakan di Sulsel sebagai tuan rumah, yaitu Musabaqatul Qiraatul Kutub tingkat nasional dan internasional, di mana regu debat bahasa Arab kita itu mendapatkan penghargaan meraih medali emas juara pertama dalam konteks yang sangat bergengsi. Dan itu didapatkan salah satunya adalah santri DDI DDI Matuaning dari Bana. Kemudian yang kedua, bahwasanya tahun ini pula kita digembirakan di mana Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Pemda, lebih spesifik lagi Pak Bupati kita, mendapatkan penghargaan sebagai kandidat 3 besar Bupati yang punya kepedulian terhadap dunia pondok pesantren di wilayahnya masing-masing. Dan ini sementara bergulir persaingannya, bergulir penilaiannya. Mudah-mudahan pada tahun ini kita mendapatkan kabar istimewa lagi yang lebih menggembirakan
kalau insya Allah Pak Bupati kita yang bisa lanjut sebagai peraih pesantren Juara Petang. Terakhir Bapak, apa harapan Bapak pada peringatan Hari Santri tahun 2020? Iya. Jadi peringatan Hari Santri ini kita harapkan menjadi momentum bagi pada para santri dan kita semua untuk lebih menambah dan meningkatkan perhatian kita tentang betapa berartinya itu pondok pesantren untuk kita sama-sama punya kontribusi dalam proses peningkatan, terutama apabila ada hal-hal yang berkaitan semacam mencoreng atau mencederai. Ya, dalam hal ini kita di kantor Kementerian Agama punya prosedur, punya pendekatan bagaimana hal-hal itu bisa kita istilahnya selesaikan dengan baik. Peringatan santri tahun ini pula kita harapkan seperti yang saya katakan tadi bahwa sementara tim Kementerian Agama Pusat ini sementara berjuang tentu saja dalam tanda kutip seadil-adilnya, sebijaksana-bijaksananya untuk menentukan peraih pesantren awal kategori bupati yang punya kepedulian terhadap dunia pondok pesantren di wilayahnya. Kita mengharapkan dukungan doa daripada pemirsa, daripada warga masyarakat Bantaeng. Kiranya Allah berkenan menerima doa kita, menjadikan Bapak Bupati Bantaeng sebagai penerima pesantren awal kategori bupati yang punya kepedulian, perlindungan dan penjaminan terhadap kehidupan pondok pesantren di wilayah. Demikian saya kira, mudah-mudahan harapan kita, pertemuan kita hari ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pondok pesantren dalam hal ini para kiai dan para pembina, tentu dengan dukungan dan masyarakat dan spekulasi yang ada untuk lebih baik mencetak generasi yang lebih berkarakter, lebih bisa diandalkan dan bisa mengisi kemerdekaan data satuan dan masa-masa yang lebih gebilan dengan adil. Baik Bapak, terima kasih sekali harapannya dan semoga menjadi semangat bukan hanya bagi para santri pondok pesantren tapi juga semua masyarakat di Bantaeng khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak Bapak Kepala Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng atas informasinya dan insight yang sangat menarik pada pertemuan kali ini. Saya Rizky Maulidia mau disin pamit dari Sobat Televisi sekalian. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa tetap semangat dan bersama kita bisa bersama untuk Kementerian Agama yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.